Radio Andika. Baik, kita ke Gatekeeper lagi. Email mengenai pelaksanaan TKA di jenjang sekolah dasar, khususnya di wilayah Kabupaten Kediri, saat ini sudah tersambung dengan Pak Muhammad Musin, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri. Oke, selamat pagi Pak Musin. Selamat pagi. Pak Musin ini selamat pagi para pendengar suara Andika ya. Ya Pak, menarik untuk TKA jenjang sekolah dasar ini ya. Bagaimana untuk tahun ini dibanding dengan tahun sebelumnya, Pak? Ya Mbak Ari ya, ini para pendengar Radio Andika, saya Muhammad Musin. Mulai kemarin di Kabupaten Kediri dan juga kabupaten lain dilaksanakan kegiatan TKA ya, jenjang sekolah dasar. Ini TKA ini untuk pertama ya Mbak ya. Setelah beberapa tahun kita tidak ada ujian nasional, hari ini ada TKA ya. Jadi ini baru untuk jenjang SD dan SMP ya. Nah, materi yang dikerjakan oleh anak-anak ini adalah matematika dan bahasa Indonesia. Kemudian ada juga semacam survei lingkungan belajar dan karakter, tambahnya itu. Itu Mbak. Dan prakteknya seperti apa Pak? Jadi gini, selama tanggal 20 sampai tanggal 30 nanti semua sekolah mengikuti, masing-masing ada yang memilih gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, gelombang keempat. Jadi kita bagi 4 gelombang ya, masing-masing gelombang itu kita bagi sesi ya, satu sesi yang pertama, misalnya hari ini sesi pertama pagi diikuti oleh 9 sampai 15 anak, kemudian seksi berikutnya demikian, sehingga ini akan mempermudah sekolah untuk menyiapkan komputer. Jadi tidak harus misalnya punya kelas 6 30, tidak harus disiapkan 30 komputer, cukup 15 tapi dibagi pelaksanaannya per sesi gitu Mbak ya. Karena berbasis komputer semua ya Pak ya, TKA ini ya. Berbasis komputer ini yang baru ya. Dan ini perlu persiapan ya, anak-anak harus familiar dulu dengan penggunaan komputer ya untuk mengerjakan soal-soal di TKA itu ya. Oke, kenapa hanya bahasa Indonesia dan matematika yang menjadi materi TKA, Pak? Ya, memang kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini kan dalam rangka mengukur ya, TKA ini memang tidak untuk penentuan kelulusan, tetapi untuk mengukur kemampuan literasi dan kemampuan numerasi anak. Karena itu mata pelajaran ini sangat tepat gitu ya. Di samping ada tambahan survei karakter dan survei lingkungan belajar yang nanti akan menjadi patokan ya dalam memberikan nilai masing-masing satuan pendidikan berupa rapor pendidikan, Mbak. Tapi apakah ini nanti nilai dari TKA itu ikut menentukan kelulusan seorang siswa, Pak Musin? Tidak ya, jadi nilai TKA ini tidak menentukan kelulusan siswa, karena kelulusan siswa nanti akan ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing. Tetapi nilai TKA nanti akan menjadi bahan pertimbangan ya, salah satu indikator penilaian dalam seleksi penerimaan murid baru ke jenjang berikutnya. Jadi nanti anak-anak yang SD ini untuk bisa masuk ke SMP maupun MTS yang dituju diantaranya diseleksi lewat nilai. Dan saya ingin sampaikan bahwa untuk prestasi akademik itu prestasi akademik nanti 60% itu akan kita berikan kuotanya dari
TKA ya. TKA bobotnya 70 dan rapot 30. Sedangkan sisanya yang 40% jalur prestasi nanti akan diisi oleh anak-anak yang punya prestasi non-akademik ya, misalnya seni, olahraga, dan sebagainya. Jadi besar sekali ini bobot TKA untuk penentuan perankingan pemeringkatan saat penerimaan siswa baru nanti, Mbak. Penting di jenjang berikutnya ya, Pak. Betul, nggih. Saya sedang bersama dengan Pak Muhammad Muhsin, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri. Bagaimana sejauh ini, Pak? Ini kan baru hari kedua ya berarti pelaksanaan TKA di wilayah Kabupaten Kediri untuk jenjang SD. Sejauh ini gimana, Pak, evaluasinya, Pak? Sejak kemarin saya monep ya bersama teman-teman media juga. Sampai hari ini belum ada kendala, artinya jaringan internet aman, baik, listrik baik, anak-anak juga sampai saat ini belum ada laporan yang tidak ikut ya. Mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti nanti. Nggih. Syukurlah kalau begitu. Jadi pesertanya banyak, Mbak, kita. Pesertanya ada 15.700-an ya. Wow. Peserta anak-anak SD, kemudian lembaga pendidikan atau lembaga SD yang mengikuti ada sekitar 630-an. Jadi besar ini. Itu kan paling tidak kan ada 4 materi ya, Pak Muhsin, yang bahasa Indonesia, matematika, dan kemudian apa tadi yang 2, Pak? Survei karakter dan survei lingkungan belajar. Gitu. Apakah misalnya hari Senin kemarin itu untuk bahasa Indonesia saja atau untuk hari ini untuk matematika saja atau bagaimana, Pak? Oh iya, jadi untuk 2 hari itu 1 hari matematika misalnya ya, 1 hari bahasa, 1 hari matematika, langsung ditambahi materi itu, materi survei karakter dan survei lingkungan belajar. Jadi tidak ada waktu tersendiri, jadi itu tambahan untuk nanti menjadi rapor pendidikan masing-masing sekolah, Mbak. Tapi karena banyaknya peserta dan keterbatasan komputer akhirnya terbagi dalam beberapa hari itu ya, Pak, ya, sampai tanggal 30. Ya, sampai tanggal 30 menjadi 4 gelombang ya. Menjadi 4 gelombang. Ini juga untuk mengatasi keterbatasan komputer yang ada di sekolah masing-masing. Baik, nanti setelah TKA-nya selesai itu hasil bisa diketahui atau nilainya bisa diketahui berapa lama setelah itu, Pak? Diperkirakan ya, direncanakan nanti di bulan Mei ya, Mbak ya. Jadi bulan Mei nanti akan diumumkan hasilnya, karena itu kan akan menjadi salah satu faktor yang dinilai kan, masuk nilai dalam melanjutkan sekolah. Sehingga sebelum PPDB atau SPMB nanti dibuka, diharapkan pengumuman nilai ini sudah bisa diperoleh oleh masing-masing anak ya. Ya, mudah-mudahan secara, kalau tim lainnya sih hasil TKA bisa dilihat di tanggal 24 Mei, Mbak ya. 24 Mei. Ya, mudah-mudahan semua sebelum tanggal 24 bisa dilihat, malah lebih baik nanti. Untuk persiapan pendaftaran anak-anak. Oke. Baik, semoga sukses nih pelaksanaan TKA jenjang SD di Kabupaten Kediri, Pak Muhsin. Matur nuwun untuk waktunya on air. Sami-sami. Selamat pagi. Selamat siang. Pak Muhammad Muhsin, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, mengenai pelaksanaan TKA di jenjang sekolah dasar wilayah Kabupaten Kediri. Radio Andika, informasi dan solusi.